Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sobat-sobati kalamku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang hak seorang muslim terhadap saudaranya. Yang nomor 2 adalah ketika diundang untuk datang dalam sebuah acara, maka datangilah. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diundang saudaranya untuk sebuah acara, kemudian dia enggan datang, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, jika salah satu di antara kalian mengundang saudaranya, maka penuhilah undangan tersebut. Sobat-sobati sekalian, dari dua hadis di atas ini menguatkan pembahasan kita kali ini, bahwa hak seorang muslim ketika dia mengundang kita adalah dipenuhi undangannya. Akan tetapi hukum mendatangi undangan tidak semuanya wajib. Yang hampir disepakati kewajibannya adalah undangan pesta pernikahan. Adapun selain undangan pernikahan, maka hukumnya sebatas sunnah. Meskipun begitu, jika yang diundang ada udzur yang tidak dapat ditinggalkan, misalnya berada di jam kerja, sedang sakit, hujan yang sangat lebat yang dipenuhi dengan angin, atau di dalam acara tersebut terdapat kemungkaran dalam agama, maka hukum kewajibannya bisa berubah. Yang ketiga, kata Nabi, dari keenam hak seorang muslim atas saudaranya adalah memberi nasihat saat saudaramu meminta. Dikatakan bahwa nasihat merupakan tiangnya agama, yang tanpanya agama tak akan tegak lurus. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mengucapkan sumpah setia kepada Nabi untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak seorang muslim adalah diberikan nasihat ketika dia memintanya. Adapun jika dia tidak meminta nasihat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak meminta, tetapi kalau kondisinya memungkinkan dan pasti memberi manfaat kepadanya, maka silahkan nasihati. Misalkan seorang ulama menasihati pimpinan negara atau guru menasihati muridnya. Namun apabila kita meyakini bahwa nasihat itu akan sia-sia atau akan membuat saudara kita tambah hancur, maka tinggalkanlah. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah mendoakan saudara muslim ketika bersin dan mengucap alhamdulillah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan, jika salah satu di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan hendaklah yang didoakan membalas dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian hendaknya juga yang mendoakan kembali dengan mengucap yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu. Hadis riwayat Bukhari. Apabila orang yang bersin lupa atau tidak mengucap alhamdulillah, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk mendoakannya. Mendoakan orang bersin yang lebih dari 3 kali misalnya. Ulama mengajarkan kita untuk menambahkan doa syafaakallah, yang artinya semoga Allah menyembuhkanmu. Sebab biasanya orang yang bersin lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali misalnya, adalah orang yang sedang sakit. Selanjutnya adalah yang nomor 5 dari 6 hak seorang muslim atas saudaranya adalah menjenguk saudara kita saat sedang sakit. Menjenguk orang sakit adalah sebuah amalan yang sangat hebat. Bagaimana tidak? Allah menyediakan pahala yang sangat besar dan pengampunan dosa bagi yang mau menjalankannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari kecuali ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang. Dan tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya di sore hari kecuali ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi menjelang.
Hadis riwayat Tirmidzi. Malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah durhaka. Maka bagaimana jika mereka para malaikat yang mendoakan untuk kita? Pastinya doanya banyak dikabulkan. Memang keharusan menjenguk orang sakit itu diperuntukkan untuk orang Islam. Akan tetapi agama kita tidak melarang untuk menjenguk orang beragama lain, sebagaimana yang masyhur dikisahkan dalam hadis Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Yang terakhir adalah mengantarkan jenazah saudara kita saat ia meninggal. Kematian adalah hal yang pasti, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hak saudara kita adalah mendapatkan penghormatan terakhir saat ia meninggalkan dunia ini, yaitu dengan cara kita mengiringi pemakamannya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah itu 2 qirot ya Rasulullah? Beliau menjawab, semisal 2 gunung yang besar. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, yang paling kecil dari keduanya seperti gunung Uhud. Demikian sobat-sobati kalamku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kemampuan Allah agar senantiasa mampu menunaikan kewajiban kita atas saudara sesama muslim kita. Sekian dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.